selamat bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna GPIB Bukit Sion Balikpapan secara online. Teman-teman, masih ingat nggak GDR PT Bukit Sion? Kalau begitu, kita ucapkan secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Apa kabar PT Bukit Sion? Rajin beribadah, bertumbuh, dan sukses. Yes, yes, yes. Teman, mari kita menyanyikan lagu Mas Berkat PT. Yang Semangat ya. Teman-teman, kita masuk dalam ibadah. Sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu pujian Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Banggakan Tuhan dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Teman-teman, hari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang di dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sampai saat ini, meskipun kami terbatas oleh jarak yang kita haruskan physical distancing, tapi kami selalu dalam hadirat Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Kau menuntun ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita menyanyi lagu doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuan
Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita berdoa, mari kita sama-sama membuka kitab yang terambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-31, ayat ke-43 sampai dengan ke-50. Sudah ketemu? Kalau sudah dapat, kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena oleh kasih karunia-Mu kami sudah boleh melakukan ibadah secara online dari awal hingga saat ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami dan mengerti maksud dan ajaran Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan baca dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-31 ayat 43 sampai dengan 50 yang berbunyi demikian. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat ku perbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan ini dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau, apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Adik-adik, sebelum kakak menyampaikan isi firman Tuhan, kita akan menyaksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama. Dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya. Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam, datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Berkatalah Laban kepada Yakub, apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku?
mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku, supaya aku mengantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi? Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik. Jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Maka sekarang, kalau memang kau harus pergi, semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Lalu Yakub menjawab Laban, Aku takut, karena pikirku, jangan-jangan kau merampas anak-anakmu itu daripada aku. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku, dan ambillah barangmu. sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. Tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, "Janganlah Bapa marah, karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid." Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, Apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu. Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Selama 20 tahun ini, aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang, dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaranku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan Dia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Lalu Laban menjawab Yakub, Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, Kumpulkanlah batu. maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu.
Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, Inilah timbunan batu, dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak, ayahnya. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Ya, adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan tayangan atau cerita mengenai Laban dan Yakub. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan tentang firman Tuhan hari ini. Ya, bagaimanakah dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan? Pastinya kita pernah mengalami yang namanya berbuat salah, ya, atau kita pernah mengalami yang namanya sakit hati, kecewa, marah. Nah, bagaimana sikap kita untuk menghadapi hal tersebut? Ketika kita berbuat salah, pastinya alangkah lebih baik kita mengatakan maaf atau meminta maaf. Memang terkadang itu sulit untuk dikatakan, tetapi hal inilah yang mau diajarkan kepada kita adik-adik, bahwa kita sebagai manusia harus hidup saling mengasihi, harus hidup rukun, tidak ada dendam. Artinya kita mau berdamai dengan siapa saja. Dan terlebih lagi kita harus berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ingat, kalau kita sudah berjanji, berarti kita sudah sepakat untuk melakukan apa yang telah kita katakan. Dan biasanya kalau kita sudah berjanji, pasti ada diiringi dengan sikap atau tindakan, entah dengan berjabat tangan atau dengan menganggukkan kepala. Nah, tanda perjanjian yang sering kita lakukan seperti berjabat tangan memang beda dengan yang dilakukan oleh Laban dan Yakub, di mana mereka membuat suatu tugu dari timbunan batu. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan pun telah mengikat perjanjian dengan kita melalui peristiwa baptisan. Oleh sebab itu, Tuhan memberikan anugerah keselamatan kepada kita. Dan bagaimana kita menyikapinya?
Yaitu tadi, kita harus hidup rukun, kita harus hidup setia, kita harus hidup dalam ketaatan. Dan itulah yang ingin firman Tuhan ajarkan kepada kita, supaya kita hidup saling mengasihi dan tidak melakukan perbuatan jahat terhadap sesama. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, orang tua kami, para pendeta di gereja kami, para majelis dari sektor 1 sampai dengan 11, karyawan kantor, kakak layan, dan semua pelkat yang ada di GPIB Bukit Sion ini. Kiranya Kau Bapa memberkati mereka dan menjaga mereka dalam setiap kehidupan mereka. Berilah kami semua petunjuk untuk memasuki jalan kebenaran-Mu, ya Allah Bapa. Bapa yang Maha Baik, pada saat ini kami mau berdoa untuk pergumulan yang kami hadapi. Mampukan kami agar kami tetap hidup takut akan Engkau, ya Bapa. Kami juga mau berdoa bagi orang yang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Kiranya Engkau mau melawat mereka agar mereka dapat sembuh hanya karena tangan kasih-Mu. Kami mau berdoa buat janda duda dan anak yatim piatu. Kiranya Engkau mau menguatkan dan memampukan mereka agar mereka tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Inilah doa kami, inilah permohonan kami, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Berdoa juga untuk Presiden, Wakil Presiden, para pejabat tinggi sampai aparat yang terendah. Berkatilah mereka. Berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan agar bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Jaga selalu negara kami, jauhkan dari rasa membenci sehingga negara kami aman dan tentram. Hanya ini menjadi doa kami yang kami alaskan dalam doa yang telah Bapa ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pengutusan dan berkat. Namun sebelumnya mari kita sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Muda Mudi nomor 2, Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudusnya Bapa. Kami mengucap syukur karena lewat penyertaan-Mu lah kami sudah boleh bersama-sama melakukan ibadah pelayanan kami dalam ibadah persekutuan teruna walaupun secara online. Kami mohon Tuhan Yesus curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami semua agar di minggu-minggu yang akan datang kami sudah boleh melaksanakan ibadah-Mu secara offline di gereja kami, Gereja Bukit Sion Balikpapan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah apa yang sudah boleh kami laksanakan, semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ya, adik-adik, bagaimana? Tadi kita sudah boleh bersama-sama mengikuti ibadah persekutuan teruna ya. Dan biarlah apa yang sudah boleh kakak sampaikan, boleh kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, sekarang kakak akan memberikan kembali kuis. Siap-siap ya adik-adik. Kuisnya adalah yang pertama, coba kalian sebutkan arti daripada Yegar Sahaduta. Kemudian yang kedua, sebutkan arti daripada galet atau mispa. Silakan adik-adik menjawab pertanyaan tersebut dan kalian langsung mengirimkan ke grup PT Bukit Sion. Sebanyak-banyaknya adik-adik ya, supaya bisa mendapatkan surprise dari kakak Layan. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.